Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang solih dan solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah pasti sehat semua ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pembelajaran SBDP, yaitu tentang karya seni rupa teknik tempel. Nah, jadi kita akan membahas tentang semua apa saja yang ditempel. Oke. Nah, untuk materi kali ini sudah Bu Guru buat peta konsep, di mana untuk karya seni di sini yang akan dibahas adalah tentang karya seni tempel dari kolase, montase, dan juga mozaik. Mari kita simak baik-baik anak-anak ya. Nah, untuk kolase di sini adalah di mana seni tempel yang menggunakan daun kering, biji-bijian, bisa juga dengan karang ataupun kain flanel, bahkan juga bisa menggunakan dengan kain perca. Nah, ini contoh-contoh yang ada pada gambar kolase. Ada gambar pertama itu penggunaan dengan biji-bijian, gambar kedua itu dengan kertas, dan juga yang ketiga itu adalah kayak beras itu anak-anak ya. Lanjut. Nah, untuk langkah-langkahnya itu sangat simpel. Yang pertama, anak-anak bisa memilih bahan alam yang mudah didapatkan. Bisa dengan biji jagung ataupun biji kacang hijau. Nah, itu pasti sering kita jumpai anak-anak ya. Dan juga sebelum itu kita harus menentukan yang namanya tema yang akan kita buat nanti. Nah, kalau seandainya kita akan membuat contohnya bunga mawar, nah berarti kita harus mencari bahan yang berwarna merah. Kalaupun tidak ada yang berwarna merah, bisa kita gunakan pewarna untuk mengganti warna tersebut. Nah, kalau kita menggunakan bahan kertas ataupun bahan kain, kita potong bahan tersebut sesuai kebutuhan kita. Kemudian mulailah kita tempelkan pada media dengan rapi menggunakan menggunakan lem kertas menggunakan cat. Mohon maaf ya, menggunakan lem kertas. Nah, contoh di sini ya ada gambar. Jadi yang pertama itu adalah membuat pola tersebut. Untuk pola itu bebas anak-anak, bisa kita cari di internet ataupun yang lainnya, itu bebas. Barulah kita memulai menempel satu persatu. Jadi sudah bisa ya untuk kolase ini. Yang berikutnya itu tentang mozaik. Nah, mozaik di sini adalah suatu karya seni tempel anak-anak yang menggunakan potongan bahan di mana itu ukurannya sangat kecil dan juga bisa sejenis untuk ditempel pada suatu bidang. Nah, untuk bahan-bahan yang digunakan itu bisa berupa potongan kertas origami, daun kering, bahkan juga menggunakan cangkang telur, potongan kayu, dan juga korek api, bahkan ada juga yang menggunakan keramik. Anak-anak tahu keramik ya. Nah, ini berikut adalah contoh-contohnya. Kalau gambar pertama, elang itu menggunakan cangkang telur. Sedangkan gambar yang di tengah itu menggunakan keramik yang berbahan keramik. Baru gambar yang ketiga itu adalah menggunakan bahan biji-bijian. Caranya bagaimana? Sama. Yang pertama adalah kita menentukan tema apa yang akan kita buat. Baru kita menentukan bahan-bahannya. Anak-anak bisa menggunakan daun-daun kering ataupun bisa juga menggunakan biji-bijian. Itulah langkah-langkah adalah membuat mozaik. Sama sama halnya dengan yang kolase tadi, yaitu menggunakan lem untuk merekatkan pada pola tersebut. Sudah paham anak-anak ya tentang mozaik ya? Yang terakhir itu adalah montase. Nah, montase di sini adalah suatu karya seni tempel yang menggunakan teknik menggambar dengan memanfaatkan bentuk-bentuk yang telah ada serta disusun menjadi suatu rangkaian baru, atau lebih tepatnya adalah menempelkan gambar ya, menempelkan gambar.
Untuk bahan-bahan yang digunakan di sini sederhana anak-anak. Biasanya kalian kalau menjumpai majalah bekas ataupun koran, bahkan juga ada untuk mencetak gambar yang kita inginkan. Itu bisa kita dapatkan dari majalah bekas. Nah, untuk gambar di sini yang digunakan juga harus bervariasi, bisa dengan kreasi anak-anak tersendiri. Nah, berikut contohnya. Bisa kita gunakan dari poster hewan ataupun poster tumbuhan, serta bisa kita dapatkan dari koran, bahkan juga adalah majalah tentang anak. Nah, langkah-langkahnya itu sama. Yang pertama, kita mencari. Yang pertama kita cari, boleh kita cetak. Kalau kita mencetak mungkin makan biaya anak-anak ya. Kalau kita cari di kertas, di koran bekas ataupun kita cari di majalah bekas, itu akan sedikit menghemat biaya. Nah, dan juga harus disesuaikan dengan tema ya. Kalau seandainya kita membuat tema tentang laut, nah bagaimana di kehidupan laut pasti banyak ikan, terumbu karang dan lain sebagainya, itu harus sesuai dengan tema. Barulah yang kedua adalah menggunting objek gambar yang sudah kalian pilih ya, dan juga yang sudah sesuai. Baru yang terakhir adalah menyusun dan juga menempelkan gambar-gambar pada kertas gambar yang sudah disediakan. Nah, ini adalah salah satu contoh dari kolase, dari montase. Jadi seperti anak-anak, seperti ini ya. Nah, contoh-contohnya seperti ini gambar montase, di mana anak-anak itu mencari objek atau bahkan bisa membuat ataupun mencetak. Nah, lalu kita tempelkan satu persatu sehingga membentuk suatu rangkaian cerita. Itu disebut dengan montase. Nah, kalau di sini kita lihat pada gambar pertama itu ada gambar masjid, ada gambar anak-anak yang sedang lari-larian, ada gambar rumah. Nah, itu sudah menceritakan suatu rangkaian cerita. Yang berikutnya itu tentang apresiasi karya seni. Nah, apresiasi di sini dari bahasa Latin. Oh, mohon maaf anak-anak ya, Bu Guru salah ketik. Yaitu appreciatius, yang artinya penghargaan atau penilaian terhadap sesuatu. Nah, kita di sini juga mengenal kata appreciate atau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah melihat, menentukan nilai, menikmati, menyadari keindahan, serta menghayati sesuatu. Itu adalah apresiasi. Untuk tujuannya di sini apresiasi seni rupa adalah menjadikan masyarakat itu tahu, bahkan juga bagaimana dan juga alasan karya seni tersebut diciptakan. Selain itu juga sebagai pengembangan nilai estetika. Nah, estetika itu adalah keindahan dari karya seni tersebut, serta untuk mengembangkan kreasi dan juga penyempurnaan hidup. Jadi untuk apresiasi ini anak-anak ya, digunakan untuk menilai suatu karya dari seseorang. Nah, kalau seandainya di sini anak-anak disuruh untuk mengapresiasi karya seni temannya, contohnya karya seni kolase, karya seni montase ataupun yang mozaik, itu adalah dengan cara mengamati serta memberikan nilai. Nah, dan juga itu namanya adalah mengapresiasi karya seni teman kita. Berikutnya adalah pameran karya seni rupa. Nah, anak-anak pasti pernah melihat tentang pameran ya. Pameran di sini adalah suatu menyajikan karya seni, baik itu satu karya seni ataupun beberapa karya seni. Nah, untuk pameran karya seni rupa di sini dibutuhkannya yang namanya tahapan yang pertama, tahapan persiapan, tahap pelaksanaan, serta tahap evaluasi. Nah, kalau seandainya anak-anak ditugaskan sama Bu Guru untuk membuat suatu pameran karya seni, nah yang pertama adalah persiapan, di mana untuk persiapan di sini membentuk suatu kepanitiaan, seperti mempersiapkan karya, kira-kira karya apa saja yang akan nanti dipamerkan, serta waktu dan tepat dan juga publikasi dan dokumentasi. Nah, dokumentasi ini adalah fungsinya untuk hasil akhirnya
hasil foto-foto atau bukti. Barulah dengan tahap pelaksanaan di sini biasanya adanya kayak apa ya, sambutan-sambutan, biasanya diiringi dengan musik ataupun pertunjukan seni. Tujuannya adalah untuk memeriahkan acara tersebut. Yang ketiga adalah tahap evaluasi anak-anak ya. Untuk tahap evaluasi di sini di mana tujuannya adalah menilai tingkat keberhasilan atau kekurangan dari kegiatan pameran tersebut. Kalau apabila seandainya ya ini terjadi kekurangan dari pameran ini adalah mungkin kurang dari warna-warninya yang kurang ataupun apa, itu nanti dibahas di bagian tahap evaluasi ini. Dan nantinya untuk kedepannya atau pameran berikutnya akan menjadi lebih baik kembali. Nah, ini adalah salah satu contoh pameran karya seni, di mana di sini menyediakan gambar-gambar baik itu berupa lukisan anak-anak ya, lukisan hewan, bahkan juga ada lukisan manusia, tumbuhan dan lain sebagainya. Nah, anak-anak bisa dilihat di sini ya. Ini adalah suatu karya seni yang dipamerkan di lingkungan sekolah. Oke, di sini Bu Guru rasa sudah selesai materinya. Anak-anak nanti jangan lupa belajar, dilihat-lihat kembali LKS-nya, materinya. Kalau seandainya memang ada yang belum jelas dengan videonya yang Bu Guru sampaikan, anak-anak bisa bertanya kepada Bu Guru. Jangan malu-malu. Nah, sekian dari Bu Guru. Bu Guru akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.